kasih. Bagaimana Mbak, duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Sudah ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Uma Tunar Amelia, biasanya dipanggil Bu Uma. Dengan Mbak siapa? Saya Fadil Salsabila Bu, bisa dipanggil Faza. Oh Mbak Faza. Gimana kabarnya Mbak Faza hari ini? Baik Bu. Baik ya, Alhamdulillah. Oh iya, tadi Mbak Faza dari mana kegiatannya hari ini? Tadi saya habis kelas di kampus Bu, lalu ke sini. Oh Mbak Faza ini berarti anak kuliahnya. Iya Bu. Sudah semester berapa Mbak? Saya semester awal 5 Bu. Oh baru masuk semester 5. Iya. Kuliah di mana? Di Buana Surabaya Bu. Oh di Buana, sama dong. Saya dulu juga di Buana. Ambil jurusan apa Banyak. Mbak? Iya. Saya ambil bimbingan konseling Bu. Oh sama ya. Sini jadi konselor loh Mbak. Amin. Amin ya. Terus kesibukannya Mbak Faza ini selain kuliah apa sambil kerja atau gimana? Tidak Bu, saya hanya fokus pada kuliah saja. Oh fokus kuliah. Iya. Mbak Faza ini pulang pergi atau ngekos? Kebetulan saya PP Bu, karena saya tidak diperbolehkan orang tua saya untuk mengekos. Oh kenapa Mbak? Umumnya kan banyak itu ya Bu, di berita gitu anak kos yang tiba-tiba gitulah pergaulannya. Oh, Jadi orang iya. tua saya lebih waspada, takut kalau bisa pulang aja gitu. Oh iya. Rumahnya jauh apa dekat sama? Lumayan sih Bu, saya dari Sidoarjo. Oh anak Sidoarjo. Iya. Berarti Mbak Faza ini pulang pergi ya kalau kuliah nggak ngekos. Terus Mbak Faza ini apakah mempunyai hobi atau kesenangan kalau misalnya di sumut-sumutnya nih Mbak kalau kerjanya? Kalau hobi sih nggak ada ya Bu. Mungkin cuma sukanya itu keluar rumah gitu Bu, main-main gitu, suka sekali. Oh suka itu ya, healing ya Mbak ya. Kalau healing biasanya kemana Mbak? Nggak tentu sih Bu, kondisi mood aja. Kondisi mood ya Mbak ya. Iya. Oh iya. Mbak Faza ini kan kita tadi sudah bicara lumayan banyak ya mengenai kegiatan Mbak Faza hari ini. Nah, Mbak Faza kesini kan nggak mungkin hanya sekedar bertemu saya terus ngobrol ya kan. Mungkin ada yang ingin Mbak Faza ceritakan atau bagaimana? Iya Bu, jadi saya mempunyai sedikit masalah dan saya ingin melakukan proses konseling dengan Bu Uma. Oke, Mbak Faza ingin konseling. Sebelumnya apakah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling ya Mbak. Nah, jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor kepada konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, konseling ini dilakukan secara tatap muka. Kemudian perlu saya garis bawahi juga bahwasanya dalam pengambilan keputusan nanti saya kembalikan lagi ke Mbak Faza. Jadi tugas saya di sini hanya sebagai fasilitatornya Mbak Faza dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana Mbak Faza? Itu saya sudah paham. Oke. Kemudian dalam konseling ini juga perlu digarisbawahi juga kalau kita tidak hanya bertemu dalam satu kali ini saja ya Mbak. Untuk di minggu-minggu berikutnya nanti kita juga ada pertemuan kembali. Nah dalam konseling juga kita ada waktu selama 45 menit. Bagaimana Mbak Faza? Baik, saya bersedia. Sedia ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini saya free di hari Jumat Sabtu Mbak. Mbak Faza sendiri gimana? Kalau di hari Sabtu bagaimana Bu? Oke, hari Sabtu. Hari Sabtu jamnya di jam 9 gimana? Itu saya bisa. Oke, berarti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bertemu di hari Sabtu jam 9 ya Mbak. Oke. Nah, tadi kan Mbak Faza kesini niatnya ingin konseling. Mungkin bisa mulai bercerita apa yang membuat Mbak Faza ini lanjut. Iya Bu, jadi saya memiliki permasalahan yang gugup Bu, sering merasa gugup gitu. Jadi misalnya kalau saya melakukan presentasi, saya berbicara di depan banyak orang, itu saya tuh selalu merasa gugup dan membuat saya itu ribet dalam berbicara Bu, seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Berarti Mbak Faza ini merasa gugup dan takut saat presentasi. Sejak kapan Mbak Faza mulai merasakan hal itu? Saya sudah merasakan hal itu sejak SMA. Oh sudah lama ya Mbak ya. Terus waktu
pengalaman yang membuat Mbak Faza ini semakin takut saat melakukan presentasi? Sebelumnya sih saya itu sering melihat jika teman saya ada yang salah berbicara, teman-teman di kelas itu responnya itu ingin tertawa, cuma nggak yang sepenuhnya ingin mengejek teman saya yang salah berbicara, mungkin hanya spontan aja gitu. Tapi itu saya menakutkan hal tersebut terjadi pada saya. Oh gitu ya. Iya. Jadi Mbak Faza ini meskipun bukan Mbak Faza yang ditertawakan, cuma Mbak Faza takut. Iya. Oke, saya mengerti Mbak Faza. Lalu responnya Mbak Faza ini bagaimana saat melihat temannya Mbak Faza ditertawakan tadi? Saya lebih ke kasihan sih Bu. Jika saya juga merasakan hal tersebut juga, pastinya ya malu ya Bu ya, ditertawakan satu kelas gitu Bu. Tapi juga saya paham bahwa teman-teman saya itu menertawakan itu mungkin hanya spontan saja gitu Bu. Oke, emang waktu SMA kan memang lagi itulah labelnya ya Mbak ya. Terus, nah apakah teman-temannya Mbak Faza ini memperparah rasa gugupnya Mbak Faza atau bagaimana Mbak? Biasanya kan dalam presentasi kan juga hanya satu anak sih Bu. Jika saya melakukan presentasi dengan teman-teman saya itu, mereka mendukung saya untuk lebih ingin berubah gitu Bu. Jadi nggak usah takut lah, nggak apa-apa lah gitu. Mereka itu yang lebih menenangkan saya gitu. Oke, berarti temannya Mbak Faza ini malah membantu Mbak Faza biar lebih yakin dan tidak masuk lagi ya. Terus apakah Mbak Faza ini sudah pernah melakukan usaha untuk berubah atau bagaimana? Sebelumnya belum sih Bu. Belum ya, berarti Mbak Faza tetap ya sudah kalau saya gini gitu. Mbak Faza kesini kan pasti ingin melakukan perubahan ya pada sikapnya Mbak Faza. Nah, seberapa ini Mbak Faza itu berubah? Sangat ingin sih Bu. Saya tuh ingin kayak teman-teman saya yang tidak mencemaskan hal tersebut dan yang membuat tidak merasa gugup, berbicara lancar di depan umum. Saya sangat ingin merubah diri saya. Oke, berarti Mbak Faza ini sudah ada kemauan untuk berubah, cuman belum pernah melakukan usaha ya Mbak ya. Oke, di sini nanti kita lakukan bersama-sama ya Mbak Faza. Terus motivasi apa sih yang membuat Mbak Faza ini untuk berubah? Ya itu Bu, saya sering kan seperti kayak ada webinar gitu Bu di kampus, di sekolah, di waktu SMA. Saya tuh ingin seperti orang-orang yang berbicara di depan, tapi mereka itu public speaking-nya sangat bagus, tidak berlibat, tidak merasa busuk gitu Bu. Saya tuh lebih ingin sih seperti itu yang ingin saya capai. Oke, Mbak Faza ingin lancar lah ya bicara di depan umum itu biar enak juga dipandang. Terus pastikan setiap orang ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya ya Mbak Faza. Apa sih kelebihannya Mbak Faza dalam permasalahan ini? Jika kelebihannya sih mungkin saya lebih sering belajar ya Bu. Jadinya tuh setiap hari itu lebih melatih public speaking saya, lebih melatih saya agar tidak gugup gitu sih Bu. Lebih mempersiapkan semua hal yang ingin saya lakukan. Oke, itu sudah termasuk usaha loh Mbak Faza karena Mbak Faza sudah mau berlatih. Terus kemudian untuk kekurangannya apa yang Mbak Faza rasakan? Saya lebih merasa saya itu jika melatih diri saya itu sering, mungkin kalau nggak sesuai sama yang saya harapkan itu saya sering marah-marah sendiri gitu Bu. Jadi lebih tepatnya itu membuat itu yang menghambat saya dalam ingin berubah. Oke, jadi emosinya Mbak Faza ini nggak terkontrol ya. Kemudian nih, bagaimana Mbak Faza ini dalam mengontrol diri Mbak Faza tadi? Mungkin contohnya seperti presentasi di depan kelas itu ya Bu. Saya mengontrol diri saya itu jika saya lebih merasa gugup gitu Bu ya saat berbicara di depan, saya itu membuat diri saya itu mempunyai rasa kayak bicara dalam hati gitu loh Bu, nggak usah takut. Dan sebelum saya melakukan presentasi pastinya saya sudah mempersiapkan hal yang ingin saya lakukan Bu agar saya dapat lancar dan maksimal Bu. Oke, berarti Mbak Faza ini mengontrol dirinya dengan berusaha menenangkan dirinya ya Mbak. Wah itu hebat loh Mbak. Terus apa sih yang ingin Mbak Faza capai dalam konseling kita saat hari ini? Kembali
kembali lagi ke pembahasan saya yang tadi ya Bu. Ya itu tadi Bu yang saya ingin ya, saya kepengen public speaking saya lancar, bagus, saya tidak berbeda dalam berbicara, saya lebih tidak apa ya Bu, tidak merepotkan teman-teman saya gitu Bu. Oke, jadi kamu ingin seperti teman-temannya Mbak Farza ya. Terus sebelum itu apakah kamu akan serius melakukan perubahan pada dirinya Mbak Farza atau bagaimana? Apakah Mbak Farza itu akan serius nih kalau saya ingin berubah? Saya sangat serius Bu kalau ingin berubah sangat. Oke, Mbak Farza, setelah saya dengarkan dari apa yang Mbak Farza sampaikan tadi, masalah yang sedang Mbak Farza alami ini yaitu kurang percaya diri, kemudian tidak bisa public speaking dengan lancar, terus Mbak Farza juga merasa sangat gugup saat di depan orang banyak. Nah, masalah-masalah ini nanti akan Mbak Farza selesaikan dan akan saya bantu dengan menggunakan teknik ya Mbak ya. Nah, Anda tadi menyampaikan ingin seperti teman-teman kan Mbak ya. Nah, di sini Mbak Farza saya akan menggunakan teknik modeling Mbak. Apakah Mbak Farza mengerti apa itu teknik modeling? Belum, saya belum mengerti. Oke, kalau gitu saya jelaskan dulu ya Mbak apa itu teknik modeling. Nah, jadi teknik modeling di sini yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku kognitif dan afektif seseorang. Nah, teknik ini itu dilakukan dengan mengamati seseorang Mbak. Jadi contohnya bisa nanti Mbak Farza mengamati temannya Mbak Farza tadi yang bisa public speaking bagus. Bagaimana bisa dipahami Mbak Farza? Bisa Bu. Oke. Nah, dalam teknik model ini juga ada beberapa langkah Mbak Farza. Jadi saya sampaikan dulu ya langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu ada tahap perhatian. Jadi nanti Mbak Farza itu memperhatikan temannya Mbak Farza yang menurut Mbak Farza itu menjadi modelnya Mbak Farza. Misalnya si A ya, Mbak Farza itu kagum sama si A karena public speakingnya bagus, anaknya pede. Nah, Mbak Farza memperhatikan si A tadi. Kemudian yang kedua yaitu retensi. Nah, tahap ini kalau Mbak Farza sudah merasa sikap-sikapnya temannya Mbak Farza sudah merasa cocok dan bagus, Mbak Farza bisa menirukan apa yang temannya Mbak Farza lakukan. Misal waktu presentasi dia nggak gugup, dia tenang. Nah, nanti Mbak Farza contohkan, Mbak Farza merasa seperti berdirinya tegak, pandangan lurus ke depan, seperti itu ya Mbak Farza. Kemudian yang ketiga yaitu tahap reproduksi. Nanti Mbak Farza mencoba menyesuaikan dirinya Mbak Farza dengan sikap barunya Mbak Farza. Yang tadi misal sebelumnya Mbak Farza kan nggak bisa tenang nih, gugup, gerak aja. Nah, nanti Mbak Farza mulai tenang, terus sikapnya yang santai seperti itu. Nanti dicontohkan ya Mbak Farza. Kemudian yang keempat yaitu tahap motivation dan penguatan. Nah, nanti Mbak Farza setelah menirukan model karena merasa bahwa tinggal aku yang teman Mbak Farza berikan tadi itu sangat bagus, nanti akan Mbak Farza tingkatkan lagi ya Mbak Farza karena sudah bisa menenangkan diri tadi, terus Mbak Farza tingkatkan dengan public speaking yang lebih bagus lagi. Bagaimana bisa dipahami? Baik Bu, bisa saya pahami. Oke, selanjutnya nanti Mbak Farza saya beri tugas untuk mengamati temannya Mbak Farza yang menurut Mbak Farza dia sangat bagus dalam presentasi ya Mbak. Setelah diamati, baru Mbak Farza contohkan ke diri Mbak Farza seperti ya tadi, berdirinya dengan tenang, pandang lurus ke depan. Untuk di pertemuan selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan yang ada pada diri Mbak Farza. Bagaimana Mbak? Baik Bu, jadi tugasnya saya di rumah itu mempraktekkan teknik modeling tersebut ya Bu. Jadi saya memilih seseorang untuk saya jadikan model dalam permasalahan saya. Iya, Mbak Farza mungkin lebih efisiennya kan waktu di kampus ya Mbak, waktu bertemu sama teman-teman terus temannya presentasi. Nah, waktu itu Mbak Farza bisa melakukan teknik model ini, menerapkannya ya. Apakah ada yang ingin Mbak Farza tanyakan dan sampaikan kembali? Sepertinya sudah cukup ya Bu ya. Oke, sudah cukup ya Mbak. Lalu untuk pertemuannya, karena pengamatan kita ini butuh waktu yang enggak sedikit, jadi saya harap Mbak Farza ini serius ya dalam melakukan perubahan biar kita bisa segera bertemu dan melihat perkembangannya Mbak Farza. Oke Mbak Farza, setelah pembicaraan kita tadi dapat disimpulkan bahwa
permasalahannya Mbak Faza ini ya itu tadi ya, kurang percaya diri, terus mudah gugup kalau bicara depan umum, dan public speaking juga kurang baik. Apalagi ada pengalaman buruk waktu SMA Mbak Faza melihat temannya ditertawakan satu kelas ya. Dan setelah kita bahas bersama ini tadi, alhamdulillah kita menemukan jembatan, yaitu Mbak Faza mengamati temannya Mbak Faza yang menurut Mbak Faza itu sangat bagus dalam presentasi ya Kak. Dan berhubung waktunya sudah menunjukkan 45 menit, mungkin konseling kali ini saya tutup ya Mbak Faza. Terima kasih sebelumnya kedatangan Mbak Faza ke sini, sudah mau cerita sama saya, dan kita lihat perkembangannya Mbak Faza di pertemuan selanjutnya ya Mbak. Ya, baik Bu, sebelumnya saya terima kasih ya Bu. Saya izin meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih ya Mbak Faza. Hati-hati di jalan.